warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sedoyo, hari ini merupakan acara diklat BTQ di Kota Semarang. Tepatnya kita berada di Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatullah Sidikiyah di Trimulyo, Semarang Kota. Seperti apa kegiatannya dan bagaimana bentuk Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatullah yang ada di Kota Semarang ini, kita akan lihat dan kita akan saksikan bersama. Sebuah jamiatul yang sangat mega sekali, yang berada di tengah-tengah kota yang sangat ramai. Kita melihat ini adalah jalur raya menuju Demak, di Semarang Demak jalannya. Dan ini sudah terbangun sebuah gedung yang sangat megah dengan kita bangunan yang sangat luar biasa, dengan gapura yang mungkin di luar kota Semarang pengen tahu. Kalau misalnya berada di kota Semarang ini bisa mampir, nah, kita tanya-tanya langsung. Nah, ada ucapan, bisa dilihat ada tulisan selamat datang BTQ program baru Toko Bukit Taqwa. Hari ini adalah hari Minggu 24 Juli 2022. Kita saksikan langsung dan kita langsung bertemu dengan para pengurusnya. Bisa dilihat ini adalah bentuk tulisan Buatan Minal Iman, menunjukkan Sidikiyah ini betul-betul cinta tanah air. Nah, ini Dulur Zoyo, inilah bukti bahwasanya Sidikiyah cinta tanah air. Seluruh Jamiatul Mudzakirin pasti ada tulisan Buatan Minal Iman. Nah, ini lihat kita gapurannya ada bentuk tulisan Nasrullah yang populer. Bentuknya ini khas. Assalamualaikum. Siapa Pak? Bapak Sugiarto. Sebagai apa Pak? Saya bukan DPD aktif bidang organisasi. Alhamdulillah dengan Bapak Sugiarto. Bapak mungkin bisa ceritakan Pak. Ini bangunan apa ini Pak? Kok begitu juga? Udah semua Pak, dari pusat sampai daerah-daerah itu sangat terkenal indahnya. Alhamdulillah Pak. Posisi ini Pak, kalau di Semarang ini posisi tepatnya di Jamiatul ini di mana Pak? Jalan Raya Semarang Demak, posisinya di Desa Trimulyo. Semarang Demak ya Pak. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, inilah kita saksikan bersama betapa warga Sidikiyah dunia begitu sangat pedulinya, begitu sangat semangatnya membangun gedung-gedung Sidikiyah, termasuk salah satu gedung yang sangat mulia, gedung Jamiatul Mudzakirin. Dan ini yang di Semarang ini ada 3. Iya Pak ya, betul ya? Ya. Ada 3 Jamiatul Mudzakirin. Di mana saja itu Pak? Yang pertama di Trimulyo ini, yang kedua di Jamiatul Mudzakirin Purworejo, yang ketiga di Jamiatul Mudzakirin Delta Mas. Ada 3 dulur, ada 3 jamiatul di Kota Semarang. Ini luar biasa sekali, semangatnya begitu sangat luar biasa. Dan hari ini kita memang lagi mengadakan diklat BTQ yang dari awal tadi pagi jam 8:30 kita datang di sini, dan hari ini sedang berlangsung kegiatan diklat BTQ. Seperti apa kegiatan diklat BTQ? Kita akan masuk ke dalam melihat secara langsung tentang kegiatan BTQ di sini. Sebelumnya kita ketemu dengan dulur-dulur yang di sini Pak. Ya, ini. Assalamualaikum Bapak. Ini dengan Bapak mana Pak? Gimana Pak? Jenengan menjaga tugas memiliki ini terus ini Pak, dibayar apa boten Pak? Boten bayaran. Tidak ada bayaran dulu. Ini beliau begitu ikhlasnya menjaga, mengamankan karena panggilan jiwa, karena panggilan ilahi. Luar biasa, bisa kita acungi jempol. Matur suwun Bapak. Pokok dengan Bapak dengan Pak Ismadi. Pak Ismadi mungkin bisa diceritakan Pak, ini luasnya berapa sih Pak? Luasnya itu dari 1,38 meter. lapang yang panjang belakang
Ya, lebar itu enam 32,6 32,6 meter. ini bangunnya kira-kira mulai tahun berapa Pak? Mulai awal Ramai. agak lama ya. Tahun berapa Pak? Kira-kira Pak? Tahun 2000-an? 2000. Mulai awal membangun Pak sampai sekarang. Iya. Dari tahun 2000 dulur sampai bentuknya sangat luar biasa ini ya. Kita akan lebih jauh melihat ke dalam. Nah, ini kita lihat aja dulur ini dari gapuro saja ini bisa disaksikan kilat-kilat bentuknya, ornamennya, warna-warnanya sangat menarik sekali. Dan ini membuat sebuah ketakjuban warga Kota Semarang khususnya kalau datang ke sini mereka selalu takjub ini bentuknya kayak apa. Itu indah, bukan hanya indah dulu tapi juga bermakna. Kita langsung jalan menuju pusatnya. Di sana kita lihat dan bisa saksikan hari ini juga lagi berlangsung kegiatan diklat GTK di Kota Semarang ini. Ini adalah masih berupa lapangan parkir yang kanan kirinya ada pagar ya, sepanjang ini jadi ada pagar. Kita lihat, kita saksikan dari kejauhan. Nah ini bentuk Jamiatul Muzakirin, ada kubah yang ada pilar-pilarnya dan ada bentuk tingkat. Jadi salah satu ciri khas dari bentuk bangunan Jamiatul Muzakirin itu selalu ada namanya gapuro. Bangunannya tingkat, kemudian ditambahi dengan bangunan Buduwaton Minal Iman. Ini kita lagi jalan ini yang parkirnya adalah peserta diklat GTK yang hari ini sedang dilaksanakan dari Kota Semarang, juga ada dari Jeporo, kurang lebih tadi infonya 20 orang yang mengikuti dari Jeporo. Kalau peserta keseluruhan kurang lebih ada 100 lebih kurang lebih ya, 150 atau 160 tadi infonya yang mengikuti diklat GTK pada 100 berapa Pak? 139 alhamdulillah peserta untuk diklat GTK hari ini. Nah, ini kita ketemu pengurusnya, bisa bertanya-tanya langsung. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak asli ini. Dari mana Mas? Ini kami dari Al-Kausar Pak. Sekaligus dari Departemen YPS Pusat yang lagi live ya. Ini disaksikan insya Allah sudah mulai ribuan. Berapa Mas ini yang menyaksikan hari ini? Langsung live disaksikan oleh warga seluruh Indonesia. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah ini warga Sidikiyah ini begitu semangatnya, ingin tahu kegiatan di daerah. Kita tunjukkan bahwa Sidikiyah tidak berhenti. Justru dengan kondisi seperti ini lebih semangat, dan bahkan lebih semangat. Pak Syahri, mungkin diceritakan nih sekilas ini tentang Jamiatul Muzakirin yang ada di Kota Semarang. Bagaimana menceritakan? Jadi begini Mas, tanah lokasi Jamiatul Muzakirin ini dulunya itu tahap pertama ini batasan pagar itu sampai ke batasan pagar sana ini seluas 1.500 meter. 1.500 meter Itu tahun 2000-an, sekitar tahun 2000. tahun 2002 dulu. Ketika itu sekitar 2 tahun setelah membeli tanah ini, beliau kan mirsani rawuh di sini. Kemudian di sini sudah ada pagar, Pak Yai berdiri di sini. Ini sambil tanya karena depan itu masih lapangan dulu. Oh masih lapangan dulu, belum seluas ini Pak ya? Belum. Jadi masih 1.500. Nah, Pak Yai tanya, di depan itu tanahnya siapa? Nah, kita belum tahu karena secara akal kita nggak mungkin akan membeli tanah di depan pinggir jalan raya itu. Tapi beliau bertanya. Wah ini luar biasa. Akhirnya pada waktu itu kawan-kawan saya, waktu itu kader-kader yang lama tahun 2000-an itu belum tahu Pak Yai. Terus Pak Yai dewa gini, besok itu dapurane dokono. Langsung itu Pak Yai. Terus karena dulu kan jalannya lewat kampung, karena memang ini dimasuk dalam kampung. Terus Pak Yai dewa
nggak usah lewat embonge wong, lewat embonge Dewi ndak ono gapura. Itu tahun berapa? Itu tahun 2012-an. 2012-an. Ya seperti itu. Dulur sebentar dulur. Ini yang ditunjukkan. Ini beliau, coba dilihat. Ini beliau. Waktu itu belum ada tanah dulur. Ya. Tanahnya belum. Batasan ini. Belum ada gapura seindah itu dulur tahun 2012. Tapi Pak Yai sudah ngendikan nanti jalannya lewat situ. Alhamdulillah. Inilah bukti terwujud. Tidak usah lewat ini. Embong kampung di sini nih. Ini embong kampung ini. Ini embong kampung. Dulunya ya Pak ya. Dulunya lewat embong kampung. Tapi sekarang sudah berubah dengan beliau menunjuk ini loh. Langsung. Yang waktu itu nggih Pak tidak mungkin sepertinya ya. Iya, karena Tidak begini, mungkin. tanah di pinggir jalan raya waktu itu sekitar tahun 2012 itu per meternya itu sekitar 1 juta. Kalau tanah depan itu setelah kita ukur ternyata ada 2.500 meter, jadi itu diperkirakan 2,5 M harganya. Ya, sehingga pada waktu itu karena Pak Yai ada dawuh seperti itu, seluruh warga Sidikia kita kumpulkan pada waktu itu sama saya masih menjadi ketua YPS. Ya, kita kumpulkan bagaimana kita untuk menanggapi dawuh beliau seperti itu. Setelah kita kumpulkan semua warga Semarang dengan kesanggupan kita kumpulkan mereka itu semua warga kita kumpulkan dengan kesanggupan mengumpul dana sekitar 50 juta. Itu masih kesanggupan. Ya, kesanggupan. Namun pada waktu itu saya tanya, walaupun saat ini kemampuan kita masih minim, apakah warga masih semangat untuk menindaklanjuti Pak Yai? Semangat Pak. Karena semangat akhirnya kita mencari tahu siapa yang punya tanah ini. Ternyata ketemu seorang Cina, ya, seorang Cina memang seorang misionaris di Kristen. Jadi dia juga senang kalau misalkan tanah ini mau dipergunakan untuk tempat ibadah. Bahkan dia bilang kalau nanti dibeli dari Sidikia, karena rencana di pinggir sungai ini kan akan ada reland, jalan baru ya, nggak apa nanti saya tanggung. Kita kirakan wilayahnya 3 meter, jadi 100 meter. 100 meter kali 3 meter akan dia tanggung. Nah, jadi bayar kepotong berapa? Kepotong 300 meteran ya. Akhirnya karena ada minat baik dari kawan Sidikia, juga ada etikat baik dari yang punya tanya, makanya tetap kita suan Pak Yai melaporkan bahwa tanah ini miliknya Cina dan baiknya orang Cina. Memang setelah kita datangi, Cina itu juga datang. Ini dari Islam apa? Ya kita cerita Islam, cuma ini kita dari tokoh Sidikia. Dia mengatakan, kok orangnya baik ya, nggak seperti Islam pada umumnya. Ya. Jadi dia tertarik, sehingga setelah kita bertemu beberapa kali, dia malah gini, coba dari Sidikia ini mau nawar berapa? Karena ini jalan pinggir raya banyak yang mau beli, dari rumah sakit ada yang mau beli, dari dia apa itu perusahaan ada yang mau beli. Cuma saya senang dengan Islam Sidikia katanya. Itu saya sampaikan beliau. Nah, dengan hasil itu saya suami beliau, karena kondisi kita kemampuannya sangat minim, sampai saya itu dengan kawan-kawan gini suan Pak Yai. Pada waktu itu tuh malah pas peresmian YPS Demak. Saya ketemu di gubuk di calon Jamiatul Demak. Saya bilang gini, ngapunten Pak Yai, niki konco-konco Semarang yang sopan Pak Yai, niki bonek Pak Yai. Karena apa? Dengan kesanggupan yang hanya minim sekali 50, tapi kita tetap akan menindaklanjuti Pak Yai yang harga tanahnya itu sampai 2 miliar lebih. 2 miliar. Iya. Akhirnya Pak Yai pesan gini, ini Semarang itu termasuk tempat yang didatangi Panglima Chengdu. Dari Cina sampai ke Semarang ini bukan naik kapal besar, bukan naik, tapi naik sampan. Betapa hebatnya
perjuangan paling ujung. Jadi memberikan isyarat seperti itu. Kemudian yaitu sekitar tahun 2012 ya, kayaknya itu belum ada PDT apa ya, belum berdiri ya. Pak Ido gini, saat ini negara superpower itu adalah Amerika Serikat, tapi superpower persenjataannya. Nah, Indonesia nanti juga akan menjadi negara superpower, tapi superpower perdamaian. Akhirnya dengan dawuh beliau secara sindiran seperti itu, kami menangkap. Kemudian kami kumpulkan warga, terus saya sampaikan bahwa kita terus berjuang dan kita bersatu semangat silaturahmi dari tempat ke tempat. Akhirnya dari beberapa pertemuan yang Pak Aristiono memang dulu kan dia pengusaha dan memang begitu aktif ya. Akhirnya rapat yang terakhir di tempatnya Pak Aristiono, melihat kesemangatan, kekompakan dawuh-dawuh Pak Yai, Pak Aristiono langsung bilang, coba ditawar nanti tak kalah. Nah itu akhirnya hasil terjadilah tanah ini terbeli dan ditawar-tawar sampai nggak ada satu dapat. Harganya ya sekitar 750-an juta. Ya, 700 ya. Juta tuh nggak jadi 2,5 ada pun ya. Ya itu karena memang kita terus berdoa dan dengan Pak Yai, karena begini, dengan kita mengadakan kegiatan keliling kita sudah sampai yang terakhir Pak Yai tidak begini, sudahlah pokoknya yang semangat. Kalau berkat rahmat Allah sudah dibuka, dihalang-halangi jutaan orang nggak bisa. Tapi kalau berkat rahmat Allah belum dibuka, sudahlah didorong jutaan orang tidak bisa. Ini atas berkat rahmat Allah, kuncinya tiang sidikia selalu sukses. Itu akhirnya yang terakhir itu, lah kemudian ditambahi satu kata Pak Yai, wong aku ya putus semua. Nah gitu. Iya. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa realisasi ini. Jadi akhirnya pada waktu memang ditalangi dulu Paris, kemudian warga batas kemampuan ya. Enggak. Tapi begini, memang ada cerita ini nggak apa-apa itu terbuka. Jadi karena begitu besarnya dana yang harus disampaikan kepada Paris ya, talangan itu karena Paris pinjam bank. Itu ternyata tiba-tiba Pak Aris itu dengan ikut nalangi ini bisa sangat yang tadinya itu 1 bulan itu cuma 1 tongkang, bisa tinggal sampai 4 tongkang. Jadi batu baranya itu begitu kita fisabilillah ikuti dawuh Pak Yai, rezekinya gak tambah didik dulur, tambah meningkat. Ya, jadi alhamdulillah sampai saat itu terus Pak Aris terus, dan memang bahkan sampai pembangunan ini jadi yang pembackup donatur terbesar Pak Aris. Alhamdulillah ini tidak kita tutupi ya. Dan ini kemarin Pak Aristiono sudah memberikan sinyal bagaimana apakah kawan-kawan Semarang ini siap menjadikan ini bulan Rajab. Ini kan bulan Dzulhijjah ya. Besar, Suro, Safar, Mulut, Mulut, Awal, Akhir. Itu 7 bulan. 7 bulan kalau memang kawan-kawan siap, Pak Aris juga siap. Makanya ya ini mudah-mudahan jadi nanti harapannya bisa Jawa Tengah bisa diresmikan. Terutama Jawa Tengah ada yang diresmikan, maksud saya diantaranya ini Jamiatul yang di Trimulyo. Jadi namanya ini juga memang banyak suatu keunikan atau sesuatu yang ajaib. Dulu di Semarang ada 3 orang yang mengajukan tanah. Ada yang di Gumbel sana, ada yang di Indah sana, ada yang di Bangetayun. 3 itu saya ajukan sama almarhum Pak Arifin, abahnya Mas Acung ya. Itu Pak Yai nggak jawab, cuma gini, kantor JPS Trimulyo. Memang dulu kantornya di Trimulyo sini. Nggih Pak Yai, Trimulyo kuwi. Tri iku telu mulya kemuliaan.
Sehingga pada waktu itu kita nggak melanjutkan matur Pak Yai, langsung kita pamitan dan akhirnya kita mencari tanah ini. Dan tanah ini dulu memang kapling-kapling dunia. Ya 12 tahun tidak laku karena apa? Di pinggir jalan raya itu dipasang tulisan jalan ini akan kena relay, akan kena pelebaran jalan 26 meter. Sehingga di sini nggak ada yang beli. Tapi karena Pak Yai setelah nyindir Trimulya itu bagus, kita ajukan sama Pak Yai Dewo, oh tanahnya wangi, kita beli. Setelah kita beli ternyata rencana jalan yang dibangun rencana 26 meter pelebaran itu nggak jadi. Tapi yang jual juga tahu mestinya. Setelah kita bayar, Pak Haji Husain yang punya tanah bilang, teman-teman sedikit tahu enggak apa Pak, kalau tanah sedikit nanti akan kena pelebaran jalan 26 meter. Nah, karena Pak Yedewo terus terang saya agak sombong nih. Ini Pak Haji, apalagi itu adalah rencana pemerintah. Loh, perencanaan malaikat saja itu biasanya Pak Yai itu bisa mohonkan untuk ditunda, apalagi perencanaan pemerintah. Sampai yang punya tanah, tuan tanahnya ini, masa seperti apa kiainya? Saya tak ikut Suwan, ke sana. Ternyata alhamdulillah atas mau nggak jadi di keajaiban lagi dulur. Banyak keajaiban yang kalau mau kita ungkap banyak ceritanya. Cuman mohon maaf karena waktunya. Pak, saya mau tanya, kira-kira dana yang sudah keluar bangunan yang sangat luar biasa ini. Kalau perkiraan ini lebih dari 5 miliar. 5 miliar, subhanallah. Pak, ini kok kalau bisa diceritakan berapa jumlah pilarnya? Menaranya 8 kalau salah ya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin saya masih lanjut lagi ke lokasi gedung BTQ, maksudnya di pelaksanaan diklat. Kita lihat dulur yang sekarang ini lagi diklat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dulur, kita langsung ke atas pelaksanaan acara diklat BTQ yang lagi disampaikan oleh Bapak Kus Hartono, salah satu tim kami dari Departemen langsung para peserta yang lagi sedang seperti apa acaranya dari pagi sampai tadi ini insya Allah sampai malam dulu, sampai malam tapi belum adalah lagi melaksanakan diklat. Kita ambil gambarnya. Irian Jaya separuh saja itu tidak lebih luas ya. Ambil gambarnya sekilas bisa disaksikan. Nah ini dulur pelaksanaan di BTQ yang lagi dilaksanakan di Sulawesi ya, satu negara sama dengan mereka tetap semangat meskipun dari pagi loh sampai ini dulu jadi bisa sampai Gubernur Jawa Tengah 8 pagi ya, Gubernur Jawa Tengah itu kalau di luar negeri bisa setingkat presiden. Dengan bayangkan betapa kita itu gede banget. Jadi kalau saya pikir ini Bapak Ibu, kekayaan alam kita ini data 2012. Saya tidak tahu ini semakin parah atau semakin tidak parah. Ya. Kemudian ini royalti, ini bisa dicek di Google ya. Royalti yang bocor dari sektor migas saja itu ya mencapai 20.000 triliun. Ngapunten Bapak-bapak, ini kita langsung lagi live ya. Live Al-Kausar disaksikan oleh ribuan warga setia. Kita bisa saksikan semangatnya. Mungkin ini Pak Tusatono bisa gimana nih semangatnya sebelum berdiri. Jelas Pak. Oh iya, Bapak Ibu, kita tunjukkan kepada dunia, masyarakat dunia, silakan berdiri ya. Katanya orang-orang sedikit itu nggak semangat, sama bilang dia tetap semangat, kita tunjukkan ya. Ini harus semangat Pak. Ya. Semangat sama bilang pesertakan. Ayo Pak. Ya, kita itu dalam rangka
kebangkitan tasawuf dunia. Kita meyakini sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa Indonesia akan menjadi negara superpower dunia. Kita meyakini bahwa Indonesia akan menjadi pusatnya perdamaian dunia. Dan semuanya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Laula hubbul watan la khorodal bala. Seandainya tidak ada cinta tanah air, maka robohlah negara itu. Negara manapun. Di Amerika, kalau tidak ada cinta tanah air, robohlah Amerika. Di Jepang, kalau tidak ada cinta tanah air, robohlah Jepang. Di Cina pun, kalau tidak ada cinta tanah air, robohlah negara Cina. Termasuk di Indonesia. Seandainya di Indonesia ini tidak ada cinta tanah air, apa yang terjadi, saudara-saudara? Robohlah NKRI ini. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Siddiqiyah, bersyukur kepada Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Kita semua ini dididik untuk cinta tanah air Indonesia. Ya, Bapak Ibu, ini baik bapak-bapak semuanya ini, kita hari ini sedang mengadakan diklat BDG. Jadi di dalam Thariqah Siddiqiyah ini anak dididik cinta tanah air sejak dini. Betul? Anak kita dididik cinta air sejak kecil. Kalau sekarang kita ribut-ribut mendidik anak itu dewasa, bagaimana mendidik anak sejak remaja atau sejak muda? Tapi Thariqah Siddiqiyah mendidik bukan hanya sejak muda, sejak kecil, sejak masa kanak-kanak. Dan itulah hari ini yang sedang kita lakukan. Kita diklat BDG. Baik, untuk menjadi semangatnya, tadi masih ingat kalau saya mengatakan tepuk BTG, iya, dijawab dengan tepuk tangan, tepuknya sekian tadi. Kemudian saya akan bilang BTG lestari, jawabannya tepuk, kemudian yes. Kemudian Indonesia Semarang, purnamanya Siddiqiyah, purnamanya Indonesia, ya. Semarang, purnamanya Indonesia. Jawabannya dengan tepuk. Iya. Ya baik ya. Kita coba dulu. Tepuk BTG. Ya begini. Tepuk BTG. Sekarang yes. BTG lestari. Yes. Semarang, purnamanya Indonesia. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang yel-yelnya ada satu lagi, yaitu tentang mujadid. Mujadid rasa, wawasan, karsa, kebangsaan Indonesia Raya. Mujadid rasa, wawasan, karsa, kebangsaan Indonesia Raya. Baik, kalau sekarang diikuti dengan gerakan. Kalau saya mengatakan mujadid, jawabannya begini: rasa, wawasan, karsa, kebangsaan
Indonesia Raya. Oke ya. Coba saya ulangi dulu. Mujadid rasa, wawasan, karsa, kebangsaan Indonesia Raya. Baik. Yang kompak ya. Mujadid rasa, wawasan, karsa, kebangsaan Indonesia Raya. Oke, sekali lagi. Mujadid rasa, wawasan, karsa, kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih NKRI Hakul Yakin. Sekali lagi NKRI Hakul Yakin. Ya, terima kasih Mas Hanafi. Terima kasih dulur-dulur, inilah menunjukkan bahwasanya dimanapun, kapanpun, dan saat ini pun kita menunjukkan semangatnya warga Sidikiyah, dan inilah adalah warga Sidikiyah Kota Semarang. Tepuk tangan buat. Terima kasih dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita keluar. Monggo langsung dilanjutkan Bapak Ibu. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu. Betapa kita